Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk kuadrat. Ini masih tentang aritmetika ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ke soalnya, saya mau menunjukkan dulu beberapa rumus persamaan kuadrat yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu bentuk-bentuk kuadrat tersebut, tapi tidak masalah, kita ulangi lagi ya teman-teman sebelum kita bahas soal ini. Yang pertama, ini bentuk yang sering terpakai di soal-soal aritmetika bentuk kuadrat adalah yang seperti ini. Ada A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B kemudian dikali dengan A kurang B. Seterusnya, A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian yang ketiga, A dikurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang 2AB dan ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini teman-teman bentuk-bentuk kuadrat yang sering terpakai ya di soal-soal tes CPNS. Nah, soal yang disajikan itu adalah soal dalam bentuk soal aritmetika. Kita langsung saja ke soalnya. X sama dengan 140 dikali 136 dikurang 138 kuadrat. Dan Y sama dengan 248 kuadrat dikurang 249 dikali dengan 247. Maka pernyataan yang benar di antara pilihan jawaban berikut adalah, kita mulai dulu dari X, kita ubah dulu bentuk persamaannya sehingga bisa mengarah ke dalam bentuk kuadrat. Nah, sekarang X-nya kita ubah menjadi X sama dengan 140 menjadi 138 ditambah 2. Benar kan teman-teman? 138 tambah 2 sama dengan 140 ya. Kemudian 136 itu sama dengan 138 dikurang dengan 2. Nah, 138 kuadrat tetap kita tulis seperti biasa. Sehingga X-nya akan menjadi, nah ini ingat ya persamaan yang saya buat tadi, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Sehingga ini bisa kita jadikan bentuk yang seperti ini nih, 138 dikuadratkan dikurang dengan 2 dikuadratkan, kemudian dikurang dengan 138 kuadrat. Maka akan sama dengan 138-nya bisa habis, sehingga yang tersisa di sini adalah negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 kuadrat maksudnya ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi sama dengan negatif 4. Kemudian kita sederhanakan lagi bentuk yang Y. Persamaan yang Y sama dengan 248 dikurang 249 kali 247. Nah, 248 kuadrat ini kita biarkan saja. Kemudian 249 itu berasal dari 248 ditambah 1. Kemudian dikali dengan 247 bisa kita ubah menjadi 248 dikurang 1. Nah, sehingga 248 kuadrat. Nah, ini sama juga dengan yang tadi. Ini adalah bentuk yang pertama ya teman-teman. A ditambah B dikali dengan A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Sehingga di sini bisa dibuat 248 kuadrat dikurang dengan 1 kuadrat. Nah, dari sini 248-nya bisa habis, kemudian tanda negatifnya jadi positif, jadi 1. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai X-nya kurang dari Y. Nih ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang kedua, nilai dari 66 kali 66 dikurang 34 kali 34 dibagi dengan 66 dikali dengan 34 ditambah 66 dikurang 34 dikurang 34 dikali 66. Nah, baik teman-teman.
Untuk menyederhanakan pecahan yang ini, kita lihat dulu kira-kira mana yang paling dahulu bisa kita sederhanakan. Perhatikan yang ini nih teman-teman. Di antara operasi perkalian dan penjumlahan, tentunya yang bisa kita operasikan terlebih dahulu adalah yang perkalian ya. Perkalian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Berarti ini bisa kita operasikan terlebih dahulu dan ini ya teman-teman. Nah, kemudian dalam matematika itu ada yang namanya hukum komutatif perkalian. Artinya begini, A kali B itu sama dengan B dikali dengan A. Ini hukum komutatif perkalian. Komutatif perkalian. Pada penjumlahan juga bisa berlaku ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Sehingga 66 dikali dengan 34 itu sama dengan 34 dikali 66. Dan lihat di tandanya di sini ada tanda negatif. Berarti antara yang ini dan yang terakhir ini bisa kita coret. Jadinya 0 ya, teman-teman. Kemudian yang tersisa sekarang adalah yang pembilang dan penyebutnya, yaitu 66 dikurang 34. Oke, kita sederhanakan bentuknya. 66 dikali 66 itu sama dengan 66 kuadrat. Kemudian 34 kali 34 sama dengan 34 kuadrat. Kemudian berikutnya dibagi dengan 66 dikurang 34. Nah, di sini sudah dalam bentuk kuadrat ya. 66 kuadrat dikurang 34 kuadrat. Oke, kita ubah bentuknya. Ini juga bentuk yang pertama. A kuadrat dikurang dengan B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali dengan A kurang B. Jadi ini dapat dibuat dalam bentuk 66 ditambah 34 kemudian dikali dengan 66 dikurang dengan 34 dibagi dengan 66 dikurang 34. Nah, maka hasilnya ini bisa dibagi karena sama bentuknya. Maka sisanya sekarang adalah 66 ditambah 34. 66 tambah 34 yaitu 100. Jadi hasilnya adalah yang E. Soal yang ketiga. Nilai dari 2 dikali 2021 dikuadratkan dibagi dengan 2020 dikuadratkan dikurang 2 ditambah 2022 dikuadratkan. Maka itu sama dengan, sama seperti yang tadi kita usahakan bentuk yang ini menjadi bentuk salah satu dari persamaan yang saya tunjukkan di awal tadi ya, bentuk kuadrat yang saya tunjukkan di awal-awal tadi, ada 3 tadi. Oke, sekarang kita sederhanakan. 2 kali 2021 kuadrat kita biarkan saja 2021 kuadrat, kemudian dibagi dengan 2020 dikuadratkan itu sama dengan ini bisa kita buat menjadi 2021 dikurang 1 ya kan, dikuadratkan, kemudian dikurang 2 ditambah 2022 bisa kita ubah menjadi 2021 ditambah dengan 1 kemudian dikuadratkan. Nah, ini akan sama dengan 2 kali 2021 tetap kita tulis kuadrat, kemudian 2021 dikurang 1 dikuadratkan. Nah, kita memakai persamaan yang keberapa tadi ya? Yang ketiga kalau saya tidak salah ya. Jadi bentuknya adalah A dikurang B dikuadratkan. Itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, sekarang A-nya adalah 2021. Jadi 2021 dikuadratkan dikurang 2AB, A-nya 2021 berarti dikali 2021 dikali dengan B. B-nya adalah 1. Kemudian dikurang 2. Ditambah B kuadrat. B-nya adalah 1 ya. Jadi 1 kuadrat. Kemudian dikurang, ini sudah selesai yang dalam kurung yang pertama. Dikurang dengan 2. Terus ditambah dengan, nah ini bentuk yang persamaan yang kedua di awal tadi. Jadi 2A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maka akan menjadi, karena A-nya adalah 2021 berarti 2021 kuadrat ditambah 2 kali
AB. Berarti 2 kali 2021 dikali dengan B. B-nya adalah 1 ditambah dengan B kuadrat. B kuadrat berarti 1 kuadrat. Teman-teman jika misalnya melihat angka-angka seperti ini terlalu panjang, teman-teman boleh misalkan angka ini dalam bentuk variabel, misalnya A, sehingga bentuknya jadi lebih sederhana, tidak jadi masalah ya. Tapi kalau mau seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, perhatikan mana kira-kira yang bisa kita sederhanakan. Ini sama dengan yang sebelah sini dan tandanya berbeda karena tandanya ada positif dan negatif dan sama angkanya, berarti ini bisa habis. Kemudian ini ada 1 kuadrat dan sebelah sini ada 1 kuadrat juga dan di tengah-tengah ada negatif 2. 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian dikurang 2 sama dengan 0. Jadi yang tersisa sekarang adalah 2 kali 2021 dibagi dengan, ini ada 2021 kuadrat, ini ada kuadrat ya teman-teman. Kemudian 2021 kuadrat ditambah 2021 kuadrat sama dengan 2 kali 2021 dikuadratkan. Maka hasilnya akan sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4, 531 dibagi dengan negatif 531 dikuadratkan ditambah dengan 530 dikali dengan negatif 532 adalah berapa? Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita usahakan bentuk ini menjadi dalam bentuk persamaan kuadrat ya, bentuk kuadrat ya, sehingga kita bisa menyederhanakannya dengan mudah. Nah, sekarang 531 kemudian dibagi dengan 531 dikuadratkan. Nah, ini negatifnya berarti habis. Kita langsung habis saja. Sebentar. Jadinya adalah 531 kuadrat dikurang. Nah, karena ini ada tanda positif, kemudian ini negatif, dan karena perkalian berarti berarti tanda negatifnya bisa pindah ke sini. Jadinya adalah 530 dikali dengan 532. Berikutnya apa yang bisa kita lakukan lagi? Ini ada 531 dibagi dengan 531 kuadrat dikurang dengan 530 bisa kita ubah menjadi 531 dikurang 1. Kemudian 532 bisa diubah menjadi 531 ditambah 1. Sehingga ini akan menjadi 531 dibagi dengan 531 kuadrat dikurang. Nah, ini juga bentuk yang pertama ya, bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini adalah bentuk, iya benar, ini adalah bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka ini akan menjadi 531 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini sebagai A-nya dan ini sebagai B-nya, 1 sebagai B-nya ya. Oke. Setelah ini 531 dibagi dengan, nah ini 531 kuadrat bisa habis, sehingga sisanya sekarang adalah 1. Maka hasilnya adalah 531. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Akar 1250 kuadrat dikurang 350 kuadrat adalah berapa? Kita ubah ke dalam bentuk yang bisa disederhanakan dengan gampang ya. Jadi ini adalah bentuk ini A kuadrat dikurang B kuadrat, sehingga ini akan sama dengan
A tambah B dikali dengan A kurang B. Jadi 1250 ditambah dengan 350 dikali dengan 1250 dikurang 350. Nah, bisa jadi seperti itu ya teman-teman, bentuk yang pertama. Maka akan sama dengan 1250 tambah 350 adalah 1600. Kemudian 1250 dikurang 350 sama dengan 900. Nah, kalau pada perkalian akarnya bisa dipisah seperti ini teman-teman. 900. Jadi akar 1600 dikali dengan akar 900. Akar 1600 sama dengan 40. Kemudian akar 900 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah 1200, yaitu yang E. Soal yang terakhir, 237 dikurang 16 dikuadratkan dikurang 163 ditambah 57 dikuadratkan, hasilnya sama dengan berapa? Ini bisa kita ubah menjadi, nah langsung aja ya teman-teman, karena angkanya sepertinya tidak ada yang cantik, bisa langsung dioperasikan. Nanti setelah ini baru kita jadikan dalam bentuk kuadrat lagi. 221 hasil pengurangannya dikuadratkan dikurang dengan 220 dikuadratkan. Nah, ini baru bisa nih. Ini bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadinya bisa kita ubah menjadi A tambah B dikali dengan A kurang B. Nah, kita ini ubah menjadi 221 ditambah dengan 220 dikali dengan 221 dikurang 220. Maka akan sama dengan 441 dikali dengan 1. Nah, jadi kalau sudah begini gampang menyelesaikannya. Jadinya adalah 441. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, demikianlah soal yang dapat saya bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.